Assalamualaikum everyone. Ini Alia Reka Anjani. So kali ini aku udah selesai. Akhirnya tau gak sih? Aku udah selesai baca Matahari Minor. Jadi aku kali ini mau mereview Matahari Minor. Sumpah sih, kayak aku ngerasa buruan Ilai terbit, buruan Proxima Centauri terbit, dan buruan Aldebaran terbit. Sumpah banyak banget yang pengen, hal-hal yang pengen cepat terjadi gitu. Kayak pertemuan Raib sama bapaknya Tas. Terus penyelamatan Ilai. Terus bersatunya kembali Raib Sally Ali gitu. Kayak itu tuh kayaknya bakal terjadi kalau di Aldebaran doang deh. Dan kayaknya Aldebaran tuh gak cukup satu buku gak sih? Kalian mikir gitu gak sih? Iya gak sih? Kalau menurut aku sih kayaknya gak cukup nih. Kan abis Matahari Minor ini paling Ilai, ya kan? Terus Proxima Centauri 1, 2, 3. Terus baru Aldebaran. Kayak ya ampun. Karena banyak banget yang harus dijelasin gak sih? Gak cukup Aldebaran tuh cuma 1. Oke ya. Lanjut. Ya langsung aja deh aku review nih. Pertama, aku pengen ngingetin kalau di sini agak ngacak ya. Aku review apa yang aku temuin duluan aja. Jadi aku nggak kayak menyusun sinopsisnya, keterangan buku kayak review-review yang lainnya atau review aku sebelumnya. Jadi aku ini benar-benar random. Aku bahas apa yang emang menurut aku perlu dibahas. Jadi secara acak. Semoga kalian terhibur ya. Terus pertama, ini tuh tentang apa sih? Matahari Minor tuh tentang apa? Sumpah ya, kayak aku tuh pengen jelasin. Intinya Matahari Minor ini tentang misi penyelamatan teman alias Ilai ya. Misi penyelamatan sahabat gitu ya. Ini terus aku tuh pengen ini loh, covernya. Covernya kayaknya nggak ada di sini deh. Oh ini dia. Nah ini ya teman-teman. Pertama, ini yang jubah hitam gak ada mukanya. Ini tuh beneran Ilai dong. Dan ternyata baju model kayak gini tuh pada dipakai di klan Matahari Minor karena emang panas gitu. Ada 2 matahari tuh ya, klan Matahari Minor. Terus ada hewan-hewan kera yang bersayap. Itu emang bener ada scene-nya gitu. Maksudnya ada bagiannya. Ini pertarungan pas mau ke klan Matahari Minor. Terus ini klan yang berpindah terus. Terus kapsul-kapsul tua. Semuanya ini gambar ini menggambarkan banget sih cerita yang ada di dalam bukunya gitu. Aku ngerasa baru paham gambarnya ketika udah baca. Ya iya sih, semua orang pasti kayak gitu. Oke, lanjut. Setelah cover, aku langsung mau komenin mungkin
beberapa kelebihan dari ebook ini. Aku ngerasanya ya, banyak pengetahuan-pengetahuan baru yang baru aku tahu. Jadi kayak aku merasa belajar IPA gitu di buku ini. Tapi menyenangkan belajarnya gitu. Karena dengan istilah-istilah baru, dengan teori-teori baru. Oh ternyata begini, oh ternyata begini. Yang sebelumnya tuh aku nggak pernah tahu gitu. Coba ya. Kayak contohnya tentang teknik pengirim mimpi. Terus kedua yang tentang algoritma bunga matahari, terus sama jamur-jamur kayak gitu. Milisel namanya apa-apa gitu. Pokoknya menurut aku itu baru gitu di otak aku gitu. Dan aku belajar banyak dari sini. Keren banget sih Bang Tere. Pokoknya kalian harus baca sendiri deh, baru ngerti apa yang aku bicarain. Nah, terus selain ada hal baru seperti biasa yang aku pelajarin dari tulisan-tulisan Bang Tere, selain itu ada seperti biasa petuah atau nasihat kehidupan ya. Kayak contohnya laki-laki oh aku ingat yang contohnya kayak tentang narkoba gitu. Kalau kita tuh kayaknya ini sebuah kampanye untuk menjauhi narkoba juga gak sih? Secara tidak langsung. Di mana ya bagiannya? Nah, ini salah satunya nih. Nih ya. Jika aku dalam posisimu, aku tidak akan seyakin itu lagi atas prinsip tidak mau terlibat. Karena dalam situasi buruk, lantas kerusakan terjadi di mana-mana. Maka berdiri diam, tidak terlibat, justru merupakan tindakan pengecut. Nona Gil. Ini tahu nggak kata-kata siapa? Kata-kata si Putih. Bayangin. Kayak buat kalian yang penasaran, langsung aja beli dan baca ya. Terus ini juga ya. Ini juga pokoknya banyak banget pesan kehidupan, guys. Nih. Kamu harus melepaskan semua beban di hatimu. Rasa kecewamu yang mendalam, nona muda, ganti dengan penerimaan peluk erat. Saat itu terjadi, kamu bisa mengendalikan kekuatan besar yang kamu miliki. Tuh. Ya, ini nasihat banget. Terus nih, aku merasa ini sindiran banget sih bagi semua negara ya. Di klan Matahari Minor, kehidupan kejam memaksa mereka egois. Kota-kota besar, orang-orang yang lebih beruntung, para pengusaha, golongan elit, mereka berada di titik puluhan ribu kilometer aman sekali di sisi barat. Itu kayak, ya kalian tahulah. Menjauh, tidak bisa melihatnya termasuk di. Oke, kayaknya selebihnya aku simpen di bookmark. Di sini bookmark halaman 2. Coba kita lihat dulu. Mengenal aku remaja usia 17.
Ibuku dokter, ayahku pegawai kantoran, aku anak tunggal. Jadi seluruh kasih sayang dan perhatian orang tua tumpah kepadaku. Sekolahku begitulah, kadang seru, kadang bosan. Tapi bedanya adalah aku mau petir dari tanganku. Oke, jadi cerita ini sudut pandangnya dari Sally. Dan episode 1 sama 2-nya tuh udah pernah diposting di akun Facebook Bang Tere. Aku pernah baca, jadi kayak diulang lagi gitu ya. Tapi kan gak semuanya baca postingan Bang Tere sih, makanya dicantumin lagi. Terus, kamu sejak tadi seperti bicara dengannya loh. Sebenarnya aku juga bingung, Sel. Loh, kok bingung? Nah, di sini ada typo ya, harusnya LHO. Loh, kok bingung? Gitu. Terus ada, jadi typo tadi termasuk kekurangan dari ebook ini. Aku nggak tahu ya kalau di versi cetak udah bener atau ini ebook aja yang salah. Aku nggak tahu. Yang jelas di sini aku juga nandain beberapa typo gitu. Akhirnya pukul 2 dini hari aku dan Raib segera memasang ransel punggung. Meong, si putih beranjak. Raib mengangguk kepadaku, saatnya kami menyelinap. Nanti kamu tertinggal di belakang, Put. Raib yang menerjemahkan. Nah, di sini tuh aku kayak ngerasa apa ya? Kadang bingung tokoh akunya ini kadang kan kita kebiasa baca tokoh aku tuh ya Raib gitu ya. Jadi di sini rada kagok gitu. Ini akunya siapa ya gitu. Kalian kayak gitu gak sih? Aku ngerasa kayak gitu. Gak tahu kenapa. Dan lanjut. Di sini halaman 287. Kita ke halaman 363. Nah, di sini yang penjelasan tentang klan matahari minor. Aku tidak tahu jika melihat teknik yang digunakan, kemungkinan besar anak itu dibawa menuju gurun-gurun pasir gelap, debu-debu berterbangan. Tempat kehidupan berangsur jungkir balik, air mata telah kering. Tempat para pengisap darah tinggal, klan terkutuk. Iya, matahari minor. Jadi, si Raib dan Sally ini datang ke Batozar. Terus datang ke BB Kill. Jadi kalian harus baca sendiri ya, kenapa Raib Sally ke Batozar dan BB Kill. Karena kalau aku kasih tahu nanti spoiler banget. Pokoknya ini seru banget. Ini petualangan seru. Karena tapi nggak serunya tuh kenapa harus lama lagi nunggu Ilai gitu. Ya sih tahu harusnya selembar sehari. Oke bacanya. Tapi nggak bisa gitu. Ya ampun, kita tuh penasaran, bukan marah kayak ini kenapa sih berlanjut lagi. Bukan, tapi karena kenapa harus nunggu lagi? Kenapa harus nunggu? Kita bakal beli gitu kalau misalkan emang cepet terbitnya. Ya nggak sih? Kita menunggu Ilai. Pasti tahun depan gak sih? Nih lanjut ya. Di sini ubur-ubur itu terus mengalami siklus unik itu. Nah ini yang aku bilang, aku tuh kayak belajar IPA. Yang hewan inilah, yang tumbuhan itulah, istilah-istilah baru. Bener-bener kayak kayak pendekatan belajar IPA terbaru. Menurut kalian gimana? Menurut kalian kalau pelajaran IPA dijadikan cerita seperti ini, apakah lebih mudah terserap oleh siswa? Menurut kalian gitu gak sih?
Ali pernah menjelaskan soal ubur-ubur, tapi tidak sedetail Master B. Misalnya dimakan hewan laut lain yang lebih besar, tapi dengan kemampuan itu dia memiliki kesempatan hidup panjang. Kucing ini memiliki kemampuan yang sama. Ini tentang kucing si putih. Kenapa dia disebut hewan purba, dunia paralel, dan gak mati-mati itu kenapa? Itu penjelasannya ada di sini. Terus halaman 526. Di sini episode 20. Terang cahayanya terik menyiram kapsul perak. Apakah kita sudah di matahari minor, Kak? Gurun pasir sepertinya iya. Hamparan gurun pasir debu-debu berterbangan. Ini ketika mereka nyampe di klan matahari minor. Dan satu lagi karakter Raib yang dijelaskan di di sini. Raib tuh ceritanya menjalar kemana-mana. Seperti petir yang akarnya tuh kemana-mana gitu. Jadi ya mungkin hampir mirip kayak aku juga. Ini review aku kemana-mana. Nggak sistematis, maaf ya teman-teman. 526. Sekarang ke 552. Nih. Namaku Sally. Kakaknya hitam terlihat kontras dengan pakaian mereka yang berupa kain lebar berwarna terang, juga tutup kepala dari kain. Ini yang aku bilang penduduk sana tuh penduduk klan Matahari Minor pakaiannya tuh sama kayak yang di cover buku Matahari Minor, kayak jubah terus ada tutup kepalanya. Nah terus halaman 566. Mereka berbahaya, sepertinya malam semakin tinggi, kalian harus segera istirahat. Semua hal di klan ini berbahaya, nak. Dan ini yang aku bilang, aku mengembuskan napas pelan, ternyata benar, itu memang narkoba, dan ini kabar buruk. Dalam situasi sulit seperti ini, justru ada yang menjadikan serbuk berbahaya sebagai pelarian. Ini menurutku sindiran secara tidak langsung sih. Dan untuk mengajak teman-teman untuk memerangi narkoba sebagai pelarian. Itu sih yang aku notice. Terus halaman 582. Aku kembali berteriak. Kita telah ditipu. Sumpah ini lucu banget sih di scene ini. Aku tidak tahu dua anak itu tega melakukannya. Mereka bahkan kita selamatkan dari hutan gelap, tapi lihat balasannya. Ini kalian harus baca sendiri. Scene itu nyebelin banget. Terus terakhirnya nih yang aku bilang akhirnya Ila itu ketemu sama mereka dan bersambung gitu, ngerti gak sih, kayak mending ya kalau film tuh bersambung nunggu besok gitu, ini nunggu setahun. Kayak kalian mikir gak sih? Wajahnya kan bisa melihat wajahnya dengan jelas, mata biru itu, oh my god, mata biru, garis rahang kokoh, wajah tetap tampan. Ilai, dengan aku tersedak, ilai kan. Waduh kalian. Terus nih ya, anotasi yang belum aku bahas tadi, ini orang tua. Karena setauku orang tua pakai spasi gak sih? Kurang tahu deh ya. Tapi setauku di spasi. Tapi menurut kalian gimana? Terus ini penjelasan tentang mimpi. Keren banget sih. Dibilang di sini pengetahuannya banyak banget.
kalian gak bakal rugi kalau beli tulisan Bang Tere, terutama Matahari Minor ini. Laki-laki mengenakan pakaian gelap, jubah hitam, rambutnya panjang, menjuntai putih seperti bla 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 bla. Tapi bener banget sih kata Bang Tere, buku ini tuh kayak jembatan dari Sagaras ke Ilai. Jadi kalau kalian langsung baca Ilai, pasti nggak ngerti gitu. Ini asal mulanya dari mana? Ya kan? Nah, ini ada typo. Bagaimana jadinya bagaiman doang, ya kan? Terus ini yang aku bilang istilah baru onak. Yang baru aku dengar, tapi mungkin kalian udah tahu. Tapi kalau menurut aku baru tahu sih. Onak itu rumput duri istilahnya. Mengangkat. Terus ini udah tadi. Ini udah. Ini juga istilah baru kanselir yang baru aku dengar. Artinya tuh jabatan resmi yang digunakan dalam sekelompok masyarakat. Terus juga aku tuh belajar tentang sebutan istilah pemukiman dan permukiman. Itu sepele banget tapi aku baru tahu setelah baca buku ini. Beneran deh. Baca buku tuh emang bener nambah ilmu, tau gak sih? Nah, yang ini yang terakhir. Tidak usah cemaskan, aku akan kabur dari ruangan ini. Ini kalau menurutku sedikit kekurangan ya, karena nggak sinkron gitu. Si tanpa mahkota bicara lagi, kalian bisa pergi, tidak usah cemaskan, aku akan kabur dari ruangan ini. Oh maksudnya oke paham. Aku baru paham, berarti ini nggak sinkron. Ini sinkron. Oke. Tidak usah cemaskan, aku akan kabur dari ruangan ini. Kirain aku tidak usah cemaskan, aku akan kabur. Kirain aku kayak gitu. Ternyata nada bacaan tuh mempengaruhi pemahaman gak sih? Aduh. Oke. So, kalau kalian penasaran, ini maksud si tanpa mahkota apa? Dan hubungannya di cerita Matahari Minor tuh apa? Buruan deh kalian baca. Oh my god. Oke, segitu aja review dari aku. Semoga kalian terhibur dan bisa baca Matahari Minor juga. Dan share pemikiran kalian di kolom komentar. Jangan lupa